Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Anissa dari kelas C, Prodi Perjalanan Wisata 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review literatur mengenai pengantar sosiologi pariwisata. Dimulai dari kemunculan sosiologi sebagai ilmu. Istilah sosiologi dikemukakan Auguste Comte, di mana sosiologi berasal dari kata Latin socius, yang berarti teman atau sesama, dan kata logos dari bahasa Yunani yang artinya cerita. Dalam pandangan sederhana, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari individu, kelompok, dan lembaga sosial yang membentuk masyarakat secara umum. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Nah, selanjutnya definisi sosiologi menurut para ahli. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang kedua, Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Yang ketiga, Sujono Sukanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Berikutnya masuk ke kriteria keilmuan sosiologi. Di sini ada 4, objektif, metodis, sistematis, dan universal. Objektif, objek kajian dari sebuah ilmu harus ada dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, terlihat dari luar maupun bentuknya dari dalam. Yang kedua, metodis berasal dari bahasa Yunani, metodos yang artinya cara atau jalan. Metodis artinya metode tertentu yang dipakai dan biasanya merujuk kepada sebuah metode ilmiah. Usaha yang telah dilakukan agar dapat meminimalisasi sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal yang menyimpang dari hal mencari sebuah kebenaran. Dan yang keempat, sistematis, di dalam pengalamannya mencoba menjelaskan dan mengetahui suatu objek. Ilmunya itu harus terumus dan teruraikan di dalam hubungan yang masuk akal, logis, dan teratur agar terbentuk suatu sistem yang memiliki keutuhan menyeluruh, terpadu dalam segi arti, dan dapat memaparkan sebuah rangkaian sebab akibat menyangkut tentang objektifnya. Yang keempat, universal, sebuah kebenaran yang akan dicapai, yakni sebuah kebenaran yang universal yang bersifat tertentu atau umum. Selanjutnya, apa yang dikaji oleh sosiologi? Nah, ini masuknya ruang lingkup kajian sosiologi masa awal. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mengkaji lebih mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi. Contohnya, seorang sosiolog mengkaji dan mengamati kenakalan remaja di Indonesia saat ini. Nah, ruang lingkup kajian sosiologi ini juga dicirikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, persoalan ekonomi, yang kedua, persoalan manajemen, dan yang ketiga, persoalan sejarah. Berikutnya, menurut Harry M. Johnson yang dikutip oleh Sujono Sukanto, sosiologi sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri pokok. Yang pertama, empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat, yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau menduga-duga. Yang kedua, teoritis, itu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Yang ketiga, kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, sehingga memperkuat teori-teori lama. Yang keempat, non-etis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara lebih mendalam. Selanjutnya, perspektif sosiologi dalam memahami realitas sosial. Perspektif sosiologi yaitu pola pengamatan ilmu sosiologi dalam mengkaji tentang kehidupan masyarakat dengan segala aspek atau proses sosial kehidupan di dalamnya. Yang pertama, perspektif evolusionis, itu perspektif ini memberikan ketenangan tentang bagaimana masyarakat manusia berkembang dan tumbuh. Itu contohnya seperti masyarakat Indonesia itu menganggap semisal makanan pokoknya itu nasi liwet, maka setiap individu itu memakan nasi liwet dan menjadikannya itu suatu keharusan. Dan proses untuk menjadikan nasi liwet ini sebagai makanan pokok juga membutuhkan waktu yang lama, bahkan mengalami proses integrasi. Dan akhirnya itu terbentuk kesepakatan bahwa nasi liwet itu merupakan makanan pokok setiap individu di Indonesia. Yang kedua, perspektif interaksionis.
Perspektif ini tidak menyarankan teori-teori besar tentang masyarakat karena istilah masyarakat, negara, dan lembaga masyarakat itu merupakan abstraksi konseptual saja yang dapat ditelaah. Contohnya itu seperti film Kabayan, dia itu orang-orang itu memandang dia itu berbeda gitu. Setelah dia datang ke kota itu kesannya itu seperti kampungan atau norak. Dan yang selanjutnya perspektif fungsionalis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Yang terakhir, perspektif konflik. Di sini para teoritis konflik memandang suatu masyarakat sebagai terikat bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Dan yang terakhir, review mengenai pemikiran tokoh sosiologi. Yang pertama, Max Weber. Max Weber ini merupakan seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman, berusaha memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Max juga terkenal dengan teori ideal types, yaitu merupakan suatu konstruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat. Yang kedua, J. Lester Frank Ward merupakan salah satu pelopor sosiologi di Amerika. Tujuan utamanya adalah membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Dan yang terakhir, Herbert Spencer dalam bukunya The Principle of Sociology, Spencer menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sangat sistematis. Dia mengatakan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sekian dari saya.